Masya Allah, hanya 4 butir telur menghasilkan marmer cake secantik dan segembul ini. Nah, karena resep ini adalah resep ekonomis, jadi aku menyebutnya marmer cake KW. Yang mau resepnya, jangan lupa nonton videonya sampai selesai. Dan yuk, mari kita ke proses pembuatannya. Oke, di dalam wadah sudah ada telur, gula, dan SP. Ini di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi hingga putih kental berjejak. Setelah itu, masukkan semua bahan-bahan yang udah aku tulis di atas. Saking simpelnya resep ini, tidak terlalu banyak step by step untuk memasukkan bahan-bahan. Cukup seperti di video, semua bahan dimasukkan. Dan setelah semua bahan masuk, langsung deh kita mixer kembali hingga tercampur rata. Pokoknya resep yang satu ini sesimpel itu. Orang mageran pun kalau tahu resep ini pasti akan diriku, karena benar-benar tidak memakan waktu lama. Nah, ini sudah semua tercampur rata. Di sini aku mau ambil adonan secukupnya saja untuk motif coklatnya nanti. Untuk motif coklatnya ini aku menambahkan glaze coklat ya bun. Mau menggunakan lelehan coklat batang juga boleh. Kembali lagi untuk harga jualnya, kalau mau yang agak mahal ya menggunakan coklat batang, tapi kalau aku super ekonomis, jadi aku menggunakan glaze coklat aja. Oh ya, untuk loyangnya udah aku oles menggunakan margarin kocok ya bun. Dan juga untuk resep ini boleh menggunakan margarin cair, tapi aku di sini menggunakan margarin kocok karena kebetulan stokku tuh masih banyak. Lanjut, aku panggang di suhu 170 selama 50 menit. Nah, ini dia hasilnya, Masya Allah secantik ini. Sengaja aku panggang hingga warnanya kecoklatan karena sesuai requestan ibu. Beliau itu suka banget bolu yang berkulit seperti ini. Nah, kalian versi apa, berkulit atau tidak? Dan Masya Allah hasilnya tuh secantik ini. Keluar dari loyang dengan mudahnya menggunakan margarin kocok untuk olesannya. Nah, yang mau riku silakan diriku. Resep ini cocok banget dijadiin ide jualan. Yang di daerahnya kebanyakan kaum mendang-mending maunya besar, enak tapi murah. Untuk rasa nggak usah ditanya lagi, yang pastinya ini tuh enak, lembut, moist dan lembab. Oke, langsung saja ini aku mau kasih ibuku, tapi di rumah itu nggak ada ibuku, malah aku ketemu adekku, ya udah aku kasih adek aja. Sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu. Kebetulan hari ini tuh adikku datang ke rumah. Nah, gak afdol rasanya kalau aku nggak bikinin bolu. Apalagi mamaku guys, suka sekali makan bolu susu vanila seperti ini. Tapi kalau bolu yang ada coklatnya, jauh-jauh karena tidak suka sekali itu. Oke, lanjut. Sebelum kita ngadon, jangan lupa bahan-bahannya kita timbang menggunakan timbangan digital dari Miku. Timbangan yang udah memiliki akurasi tanpa penempatan khusus. Pengisian dayanya juga udah Type-C, jadi nggak perlu lagi gonta-ganti baterai. Dulu sebelum aku punya timbangan ini, kalau aku bikin kue itu selalu gagal karena takaran bahannya itu salah. Tapi setelah aku punya timbangan ini nggak pernah salah lagi dong, karena dia sudah memiliki akurasi 0,1 gram. Dan timbangan ini juga ada pilihan warnanya loh, jadi jangan lupa samaan. Oke, lanjut. Seperti biasa, gula, telur, dan SP kita mixer terlebih dahulu hingga putih kental berjejak. Nah, untuk resep lengkapnya aku sematkan di video, dan itu resep untuk 1 loyang. Oh ya, untuk tepung terigunya jangan lupa ya diayak agar nanti tidak ada tepung yang bergerindil. Sebenarnya bersamaan bikin bolu ini ada yang pesan kue ulang tahun 2 orang ditambah bolu 3 pieces, tapi aku nggak bisa bikin, mohon maaf saja. Kalian tahu kan aku masih punya anak baby umur baru 1 tahun lebih. Itulah alasanku kenapa aku selalu nolak kalau ada orderan kue ulang tahun. Aku juga nggak bisa janji, siapa tahu aku janji aku bisa tapi anakku nggak ada yang jagain, kecuali kakaknya kalau udah libur sekolah baru aku terima orderan kue. Bikin bolu ini aja kalau nggak ada adekku yang jagain ya nggak bisa bikin juga. Nah, di sini bolunya itu sebenarnya aku mau jadikan 5 loyang, tapi aku lihat loyang yang satunya itu kurang. Bisa sih untuk adonannya itu diambilin dari loyang yang lainnya, tapi kalau dipikir-pikir jadi 4 loyang itu pasti hasilnya lebih gembul. Entah kenapa kalau bolu susu vanila itu diberi topping keju itu rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih. Nah, langsung aja bolunya ini aku panggang di 2 oven sekaligus. Jadi aku cuma panggang 3 loyang. Tunggu yang di oven Miku ini mateng, kemudian kita panggang lagi. Nah, untuk bunda-bunda yang cari oven rumahan low watt, low budget, untuk kapasitasnya di 22 liter, pemanasannya juga ini efisien banget, merata mateng. Selain itu lampunya juga terang banget. Nah, untuk gagangnya ini juga anti panas. Untuk pintunya bisa juga dibuka 2 tahap seperti ini. Tenang aja, oven ini udah bergaransi 2 tahun loh. Dan juga ada pilihan warnanya, yang mau samaan jangan lupa cek kolom komentar. Nah, bisa dilihat untuk oven Miku ini bolunya udah mateng, tapi yang sebelahnya itu belum mateng. Padahal aku pakai pengapian dan suhu yang sama. Jadi intinya untuk bunda-bunda yang selalu bertanya pakai suhu berapa dan berapa lama, sebenarnya untuk suhu pengapian dan durasi pemanggangan itu disesuaikan aja ya bun dengan oven masing-masing. Nah, lanjut untuk adonan yang antri tadi ini udah aku panggang juga. Bisa dilihat untuk hasil panggangannya matang merata. Sengaja ini aku panggang agak garing karena ibuku tuh suka banget yang garing-garing. Nah, kalau untuk yang ini karena kebetulan ini nggak terlalu garing ya cara panggangnya. Sebenarnya aku masih mau nambahin untuk durasi waktu pemanggangannya, tapi sudah larut malam juga, sudah jam 8:30 malam, mana buru-buru mau pulang takut kemalaman di jalan. Sebenarnya mau nginep, tapi adekku tuh pagi-pagi mau masuk kerja. Nah, kalian tahu lah ya kalau bu bidan seperti apa. Oke, ini bolunya udah matang semua. Sekian
dulu videoku kali ini. Yang mau jadikan ide jualan, cocok banget dijadikan ide jualan, suguhan tamu, oleh-oleh dan sebagainya. Nasikan dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.